lebih ke capital outflow-nya itu yang kita khawatirkan dan kemudian ke tekanan rupiah, di mana nanti tekanan rupiah ini juga bisa memperberat dari sisi imported inflation. Kemudian ketahanan eksternal kita juga akan cukup terganggu dan kemudian juga dari sisi Amerika Serikat sendiri yang nanti akan cenderung diprediksikan akan mengalami resesi yang ringan ya. Prediksinya kan dari yield curve tuh dengan yang downward slopes itu memang ada perkiraan bahwa Amerika di kuartal 3 dan 4 2022 mungkin itu efek naiknya suku bunga juga ya karena mereka melakukan normalisasi kebijakan moneter itu mereka juga akan memasuki masa resesi ringan. Nah, ketika misalkan Amerika resesi pun itu juga berdampak pada permintaan global secara keseluruhan ya. Jadi dari sisi ekspor kita juga perlu kita waspadai. Jadi tadi kewaspadaan terhadap nilai tukar dan inflasi, kemudian juga dari sisi ekspor kita nih. Jadi nanti demand global juga akan cenderung turun di tengah China sendiri yang masih melakukan zero COVID strategi ya. Itu juga yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia karena World Bank sendiri kan sudah memangkas pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sendiri cukup tajam dan juga pertumbuhan perekonomian global juga diperkirakan hanya akan tumbuh 2,9. Nah, jadi adanya resesi global ini yang kita khawatirkan juga akan memiliki dampak langsung dan juga dampak spillover-nya. Seperti itu. Nah, itu yang harus betul-betul kita waspadai ya. Jadi nanti ke ekspor kita juga ya. Jadi kan selama ini kan APBN kita lumayan terbantu nih dengan adanya ekspor gitu kan, yang kondisi sekarang ada windfall dari komoditi. Nah, jadi di capital outflow-nya ada tekanan karena adanya FFR yang naik, terus kemudian di sisi trade sektorialnya juga ada tekanan juga karena global demand-nya turun gitu dan itu bisa mulai turunnya sejumlah harga komoditas yang kita ekspor gitu. Nah, itu jadi ada double hits ya ke current account kita gitu dari sisi trade dan juga dari sisi hits ke capital flows juga gitu ke BOP kita, maksudnya double hits ke BOP. Jadi itu yang nanti ya devisa kita tadi juga mengalami challenge dan rupiah kita, inflasi kita dan tentu profil dari pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin pertumbuhan ekonomi kita ada di atas 5%. Nah, dengan adanya tekanan-tekanan global ini, ada kemungkinan Indonesia bisa di bawah 5%. Baru saja OECD mengeluarkan Indonesia kemungkinan di downgrade ke 4,7 gitu. World Bank yang tadinya 5,2 memprediksikan ataupun 5,1 ya itu memprediksikan ke 4,6 gitu. Jadi ada downside risk dari ekonomi growth kita. Nah, itu yang harus kita waspadai ke depannya. Baik, tapi kalau kita melihat cadangan devisa kita sejauh ini kan masih kuat begitu dan secara perekonomian domestik begitu kalau kita lihat juga ini sedang masa pemulihan begitu dan terlihat ini sebenarnya tidak terlalu banyak begitu ancaman dari dalam negeri begitu. Sekuat apa kita menghadapi resesi global apabila ini terjadi di Amerika Serikat? Ya, kekuatan kita itu kan tentu dilihat dari kekuatan fundamental ekonomi kita ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita yang kita harapkan, masalahnya gini, Indonesia punya long term target untuk keluar dari middle income trap masalahnya. Jadi untuk keluar dari middle income trap itu kita harus tumbuh minimal 5-7% gitu. Nah, kita untuk mencapai 5 aja ini kan tertatih-tatih gitu ya. Jadi ini apa tuh namanya memang masih kuat. Artinya kalau comparing tadi seperti Mbak Reni sampaikan juga kita kalau comparing dengan peers rupiah masih oke, saham juga masih oke. Kalau comparing dengan peers sih iya, tapi kan memang tadi kita punya long term target juga untuk kita keluar dari middle income trap. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita secara rata-rata, mengurangi kemiskinan, yang mengurangi pengangguran. Jadi kita punya banyak banget PR yang kita ingin wujudkan gitu ya menuju Indonesia Emas misalkan 2045. Karena apa? Kita fight dengan waktu bonus demografi kita itu akan selesai nanti di 2030 atau 2035. Jadi sebentar lagi gitu dan ya kita masih tahan sih ekonominya seharusnya ya. Tapi tadi kita nggak tahu nih ada contagion effect yang ini. Jadi tapi dengan makro prudensial kita yang kuat, kita mitigasi risiko kita sudah punya UUP2SK ya. Artinya kita udah banyak beberapa kali menghadapi krisis 97, 2007, 2008. Namun apa namanya ini kita diuji lagi nih dengan selama COVID-nya nanti kita bisa kendalikan. Kita juga fight dengan isu COVID yang sudah mulai meningkat lagi dan kita nggak tahu nanti ke depan ada guncangan apalagi dari sisi kesehatan ya karena ada hepatitis akut, ada macam-macam lagi lah cacar monyet. Jadi ancaman ke depan dari kekuatan sektor kesehatan kita itu juga menjadi penting. Jadi bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi kita udah belajar nih kekuatan ketahanan kesehatan masyarakat itu juga perlu ditingkatkan seperti itu. Jadi sebenarnya oke lah kalau in the long run kita bicara krisis, tapi tadi kita fight dengan inflasi ini adalah benar-benar jadi ujian kita. Once kita mampu menghadapi ujian inflasi ini, ya itu menurut saya sih kita bisa untuk terus fight juga untuk mencapai cita-cita jangka menengah kita untuk keluar dari middle income trap seperti itu. Baik.